Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa ia masih ingin melanjutkan perang melawan Iran meskipun Amerika Serikat menaikkan perjanjian gencatan senjata selama 2 pekan. Pernyataan itu disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Visiptarian. Selamat datang di podcast kita hari ini. Podcast Visip Uinsa, musik, ngobrol seru dan asik. Saya Wahda Yunia Salsabila, mahasiswa HI Visip Uinsa. Saya Andi Nur Aziza, mahasiswa HI Visip Uinsa. Saya Muhammad Sirojudin Afandi, mahasiswa HI Visip Uinsa. Saya Muhammad Najib, mahasiswa HI Visip Uinsa. Saya Ilham Halim Kasono, mahasiswa HI Visip Uinsa. Saya Farhan Bayu Amrullah, mahasiswa HI Visip Uinsa. Saya Satrio Wibisono Putra Prakoso, mahasiswa HI Visip Uinsa. Balik lagi di podcast kita hari ini, kita mau bahas topik yang lagi cukup panas nih, yaitu konflik antara Iran dan Amerika Serikat Israel. Nah, kira-kira kenapa sih konflik ini bisa bikin dunia ikut tegang? Yuk kita bahas santai bareng-bareng. Ya, saya Satrio. Dari sini kita memperkenalkan isu. Jadi gini, konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel itu bukan konflik baru. Ini udah lama banget dan bentuk nggak selalu perang langsung, tapi lebih dari ketegangan ancaman dan kadang serangan kecil dan ekonomi. Benar banget, kalau ditarik ke belakang lagi, mungkin konflik ini mulai makin serius. Sejak revolusi Iran pada tahun 1979, sejak itu Iran punya pandangan yang bertentangan sama Barat. Akan mengakui Israel sebagai negara yang maju. Makanya hubungan mereka sampai sekarang tetap ganas dan panas. Nah, di sini Amerika Serikat memiliki peran penting karena US itu sekutu dekat Israel, jadi hampir selalu ada di pihak Israel. Bahkan US juga seringkali mengasih sanksi ke Iran, terutama soal ekonomi dan militernya. Faktor utama yang memicu ketegangan ini terletak pada isu program nuklir Iran. Israel memandang pengembangan teknologi nuklir tersebut sebagai ancaman eksistensial atau ancaman terhadap keberadaan negara mereka. Kekhawatiran ini semakin kuat karena sejarah hubungan kedua negara yang memang penuh permusuhan, ditambah dengan kemajuan teknologi yang semakin mendekati standar bahan baku senjata. Meskipun Iran secara resmi menyatakan bahwa program ini hanya untuk keperluan damai, seperti energi dan medis, namun kurangnya transparansi dan kepercayaan yang membuat situasi ini sulit diselesaikan dan justru semakin panas. Ada serangan balasan kayak rudal dan drone antara Iran dan Israel. Kekhawatiran akan terjadinya konflik terbuka yang lebih luas yang tentu akan saja berdampak pada stabilitas keamanan internasional dan upaya ini perdamaian yang selama ini dibangun. Oke, jadi gini, kita ambil contoh di Selat Hormuz. Selat Hormuz itu kan jalan seluruh dunia untuk, itu salah satunya jalan untuk pengiriman minyak di dunia. Jadi kalau Iran ini memang benar-benar menutup atau mengusik Selat Hormuz, ya itu mungkin ini menjadi potensi perang dunia ketiga, karena ini belum terjadi saja. Ini cuma kemarin perang beberapa hari itu
dampaknya juga cukup terasa, terutama di Indonesia. Bahkan di Indonesia sekarang juga ada yang namanya WFH, yang dimana WFH itu beberapa instansi atau universitas itu melaksanakan daring, yang dimana itu untuk tujuan efisiensi BBM. Ya, itu karena dampak dari perang Iran, Israel, Amerika. Jadi memang dampaknya untuk beberapa negara itu cukup membuat tegang. Jadi seperti itu. Setuju banget nih. Kalau kita tarik kesimpulannya, konflik ini tuh bukan cuma tentang stabilitas negara, tapi tentang perdamaian, dimana kita tuh nggak sampai terjadi antara perselisihan antar